Apa kata Nabi SAW? Fawallahi, kata baginda Nabi SAW, fawallahi, demi Allah. Ini Nabi dah terdengar nih, ada yang tak suka kepada Rasulullah SAW karena dia tidak mendapatkan pemberian dari Nabi SAW. Demi Allah, kalau Nabi lah mengucapkan wallahi itu tanda serius masalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke rumah Allah ini di waktu yang begitu gelap. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, fi bukuriha, barakallahu fi ummati fi bukuriha, burika ummati fi bukuriha, atau kama qala, sesungguhnya umat aku, kata baginda Nabi, diberkahi di waktu bukuriha. Bukuriha di waktu pagi atau di waktu subuh. Dalam hadis yang lain, orang yang Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin keselamatannya, man ata masjida fi zulmin, orang yang mendatangi masjid dalam waktu gelap. Ulama mengatakan hadis waktu zulm adalah waktu subuh. Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan Allah jamin keamanannya. Kita bermohon kepada Allah, amalan yang kita lakukan saat ini termasuk bagian daripada yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis kemarin daripada Abi Musa Asy'ari tentang ada 3 orang, 96 orang yang berganti-gantian untuk menaiki onta. Onta cuma satu. 6 orang rombongan berangkat perang, ganti-gantian naik onta. Akhirnya ada yang kakinya pecah-pecah, adanya kakinya yang berdarah, sehingga dililit oleh dedaunan, dililit dengan kain dan lain sebagainya agar darahnya tidak keluar. Itu diceritakan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Tapi Habib Musa mengatakan cerita itu setelah aku ceritakan, dan cerita itu pula yang aku sesali. Maksudnya yang tidak aku inginkan untuk menceritakannya lagi. Kenapa? Ada terbesit agak bangga sedikit di dalam hati. Pernah berperang dengan Rasulullah, keluar bersama Rasulullah, bergantian unta dengan Rasulullah, sampai senasib pecah kaki berdarah-darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking kehati-hatiannya Abi Musa Asy'ari, semenjak aku menceritakan itu dan ada keinginan, ada sesuatu ghirah,
ada yang lain di dalam hatinya, maka aku tidak menceritakan kisah itu lagi dan aku menjadikan kisah itu perkara yang paling aku benci. Hadis hari ini daripada Amr bin Taghlib bi fathit ta musanna Taghlib. Taghlib ini sahabat baru lagi, jarang kita dengar nama sahabat ini, Amr ibni Taghlib. Maka sahabat Nabi itu banyak. Sahabat Nabi yang ikut haji wada dengan Nabi itu 124.000 banyaknya. Itu yang ikut haji wada dengan Rasulullah 124.000. Kira-kira berapa? Itu yang ikut, yang tak ikut kita anggap ada berapa ribu kira-kira. Ya mungkin dengan 5.000 atau 10.000. Nah, banyak sahabat Nabi SAW. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah meridai mereka. Allah meridai mereka. Allah menjanjikan bagi mereka sesuatu pahala yang amat besar karena setia mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi kita banyak punya sahabat. Yang ciri-ciri sahabat Nabi itu ada 3 kata ulama hadis. Ada 3 ciri sahabat Nabi. Orang yang pernah berjumpa dengan aku, pertama syaratnya man laqiyani, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa dakhala al-Islam, dan dia masuk Islam. Maksudnya akidahnya Islam, itu termasuk sahabat Nabi. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-Islam wa mata 'ala al-Islam. Jadi ini yang disebut dengan sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Kalau tak berjumpa dengan Nabi tak disebut sahabat menurut ulama hadis. Maka oleh karena itu tak ada hari ini orang yang mengaku kalau dirinya sahabat Rasulullah. Karena yang sahabat Nabi itu berjumpa dengan Nabi. Maka dikisahkan seorang waliullah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat Nabi oleh ulama hadis. Kenapa? Karena Uwais tak berjumpa dengan Rasulullah. Ketika dia ingin berangkat ke Madinah, maknya ingin ikut pula. Mak dah tua, berjalan mak susah, ni jauh perjalanan. Akhirnya karena dia taat kepada maknya, karena dia patuh kepada maknya, dia belajarlah dia angkatnya lembu, dia angkatnya sapi, naik dia ke atas gunung. Turun balik, naik lagi gunung, turun balik, naik lagi gunung, turun balik. Sampai dalam satu riwayat itu 2 bulan dan 3 bulan setiap hari itu yang ia praktekkan. Ini supaya kebas ini, supaya sudah terbiasa kuat pundaknya. Akhirnya betul, dah 3 bulan setelah itu dah dibawa emaknya berangkat ke Madinah, diangkat emaknya dibawa ke Madinah. Lama perjalanan Madinah, Syam Madinah cukup jauh juga. Sampai di Madinah sudah dapat info Rasulullah SAW sudah wafat. Nabi sudah meninggal dunia. Wah, sedihnya hati luar biasa, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia seorang mukmin, ingin rasanya nak bersalaman dengan Rasulullah SAW. Tapi sampai Madinah, baginda Nabi SAW sudah wafat. Nah, kisah ringkas cerita, balik daripada Uwais Al-Qarni. Baliknya Uwais Al-Qarni baru sampai Babul Madinah, sampai pintu Madinah, mau keluar dari Madinah itu, datanglah Umar ibn Al-Khattab. Jadi kata Umar, fulan tolong doakan aku kepada Allah. Ini Umar biasa bertawassul. Utsman pun biasa. Hadis dalam Sahih Bukhari ada itu ketika berangkat untuk haji. Biasa tawassul seperti itu biasa. Doa orang-orang saleh. Ya, doa orang saleh. Kita mungkin dari lisan kita, dari mulut kita susah doa kita dikabulkan oleh Allah. Mungkin dengan banyaknya dosa kita, mungkin dengan ada sesuatu yang penghalang sehingga doa kita susah dikabulkan Allah. Maka cara yang paling bagus itu minta doa kepada orang lain. Minta doa mungkin kepada orang yang terzalimi, minta doa mungkin kepada waliullah, minta doa biasa itu. Minta doa, mohon doakan aku punya hajat nih, punya hajat betul nih, tolong doakan. Doa kepada orang saleh. Jadi penting. Jadi Umar minta doa. Kata Sayyidina Umar, tolong doakan, kata Sayyidina Umar, aku nih Umar ibn Al-Khattab. Kenapa? Jadi ada apa? Nah, ini salah satu yang pembuat senang atau terobati hati daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni.
Kenapa Tuhan minta doa kepada aku? Jadi kata Sayyidina Umar memang mendengar betul dari Rasulullah. Kata Nabi, apabila ada orang nanti masuk pintu Madinah arah Yaman kalau tak salah, dari arah sana kata Rasulullah, dan dia sedang menggendong ibunya, kata baginda Nabi SAW, minta doalah kepadanya. Jadi dia masuk tadi dari Yaman tadi menggendong ibunya. Dibawa ibu menggendong ibunya, minta doalah kepadanya. Minta doalah kepadanya, maka Allah akan kabulkan doanya, maka sesungguhnya dia adalah kekasih Allah. Itulah yang mengobati. Jadi Nabi sudah menyebut Uwais Al-Qarni ini. Itulah cuma yang mengobati. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan itu. Iya, aku selalu, kata Sayyidina Umar, menghintai dalam setiap hari, mengintip siapa saja yang lewat di pintu ini. Semenjak Nabi mengucapkan itu, aku selalu mengintai dan menunggu-nunggu siapa orang yang lewat dari pintu ini. Belum ada orang yang lewat dari pintu ini yang menggendong sang ibunya, dia dari daerah Yaman. Belum ada, kecuali baru engkaulah, kata Sayyidina Umar kepada Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni tidak dikategorikan kepada sahabat Nabi karena tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat sahabat yang kedua, wa amin Nabi. Dia beriman dengan Rasulullah. Man laqiyani wa amin Nabi wa mata 'alal Islam. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia Islam, beriman dengan Nabi. Ada yang berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itulah, dia sekedar berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad. Banyaklah di antara orang-orang yang memusuhi Sayyidina Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat Nabi karena 3 rukun menjadi sahabat Nabi tidak dimiliki oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang satu ni, dan yang kedua lagi, yang ketiga itu syaratnya sahabat Nabi wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi tapi meninggal dalam keadaan murtad wa iyadzubillah. Itu keluar dari sahabat Nabi SAW. Di antaranya siapa? Yang munafik. Seorang munafik. Abu Lu'lu' al-Majusi, munafik. Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Sampai turun ayat kena Ubay bin Salul beriman. Awal berjumpa dengan Rasulullah, sempat beriman dengan Nabi. Tapi Ubay bin Salul di pertengahan jalan, dan itulah mulai Ubay bin Salul membuat fitnah terhadap Islam, rusak orang Islam sesama Islam bertengkar, Islam sama Islam berperang. Nah, Ubay bin Salul lah daripada orang-orang yang munafik, yang diantaranya yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi meninggal dalam keadaan kufar. Nah, kita ni kategori mana? Berjumpa dengan Rasulullah tidak, beriman dengan Nabi, alhamdulillah, meninggal dalam keadaan Islam, insya-Allah, mudah-mudahan. Nah, satu berarti yang tak kita dapatkan, yaitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi secara nyata, orang yang pernah saja bermimpi Rasulullah, itu statusnya, kedudukannya betul-betul berjumpa dengan Nabi dalam keadaan nyata. Makanya kedudukannya itu boleh dikategorikan seperti kedudukannya para sahabat. Hadisnya sahih. Dalam Muwatta ada, dalam riwayat kitab-kitab hadis ada, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Man ra'ani fil manam fara'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku dalam keadaan nyata. Fa inna syaitan la yatamatsaluni. Syaitan tak bisa dia menyerupai aku. Jadi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah tu mimpi hak. Mimpi kita tu benar, bukan dari syaitan itu. Nah, kalau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tak bisa menyerupai diri Rasulullah, syaitan tak bisa menyerupai baginda Nabi SAW, baik itu dalam khayalan, dalam apa, tak bisa syaitan. Maka kalau kita bermimpi dengan Nabi SAW, itu bagian nikmat, itu bagian rezeki. Tapi hati-hati, banyak orang hari ini menjual mimpi dengan Rasulullah SAW. Saya tadi sebelum pergi ceramah, saya tadi bermimpi dengan Rasulullah, Nabi titip salam kepada kalian. Assalamualaikum. Mudah semudah itu. Jadi kata masyayikh kami, hakikatnya sebenarnya orang yang jujur yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak akan mudah mengumbar ke siapapun kalau dia pernah bermimpi Rasulullah. Ini ada ustaz ulama ini.
saya tadi duduk ke sini ni berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, awak nanti masuk surga. Mak, itu Nabi atau Nabi? Orang Ocu ada Nabi. Nak Nabi dan Nabi. Pokoknya kalau namanya Ismail, namanya Ibrahim, orang Ocunya tu imbaunya jarang imbau nama katanya. Nabi katanya. Nabi dengan O bukan dengan A. Nabi ke mana tu katanya. Mungkin Nabi tadi. Ya bukan Nabi. No. Saya naknya. Ada ustaz berceramah. Jadi kata dia, aku tadi malam didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita mengamalkan ini. Maka kalau orang menjual-jual nama Nabi, itu jangan terlampau percaya. Cuma kadang jemaah kita itu pula yang menarik dibuatnya. Itu pula yang disukainya. Ini memang mantap ini datang Nabi langsung nih gurunya nih, tak ada pakai guru-guru dia langsung Nabi. Nah, hati-hati, fa inna syaitan yatamusim. Di mana kita tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada buka kitab-kitab tentang mimpi dengan baginda Nabi itu. Taunya kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Langsung dalam tidur tuh. Balik kita bangun dari tidur tu, langsung kita yakin bahwa dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dalam mimpi itu sudah yakin kalau itu Rasulullah. Gitu mimpi Nabi. Tapi kalau bangun tidur, kita pikirkan lagi. Agak-agaknya Nabi mungkin yang pakai baju putih itu. Iya Nabi itu Nabi. Alah, sampai pula ke kawan lagi. Aku malam tadi bermimpi dengan orang yang sosok pakai baju putih yang memegang tanganku, kemudian aku dibawanya masuk ke dalam Ka'bah. Rasa saya itu Nabi. Itu tidak ada. Rasa-rasa itu tak ada. Dia yakin dalam tidurnya itu Rasulullah, sampai bangun dari tidur tak berubah kalau dalam mimpinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Orang yang berjumpa dengan baginda Nabi fil manam, orang yang berjumpa sahabat Nabi ada 3, man ra'ani, orang yang berjumpa, man laqiyani, berjumpa dengan aku, wa amina bi, dia beriman denganku kata Nabi, wa mata 'alal Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Nah, hari ini ada satu nama lagi namanya Amr ibni Taghlib. Jarang-jarang kita baca sahabat kita, sahabat selama ni Abi Musa Asy'ari, Abi Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar ibn al-Khattab, siapa lagi? Abi Musa Asy'ari, Huzaifah ibn al-Yaman, Mu'az bin Jabal, kemudian 2 pekan sebelumnya Hakim ibn Hizam yang lahir di dalam Ka'bah. Siapa lagi? Ini ada nama satu lagi, Amr ibni Taghlib. Jadi Nabi itu banyak sahabatnya yang ikut haji dengan Nabi tadi berapa? 124.000. 124.000 pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maksudnya tak mesti bermusafahah. Nampak saja wajah Nabi sudah dikategorikan orang itu sahabat Nabi SAW. Nampak wajah Rasulullah SAW, maka dia sudah dikategorikan sahabat Nabi SAW. 124.000. Kira-kira apa yang menjadi pengeras suaranya dulu tuh? Mic belum ada. Mic belum ada, speaker belum ada. 124.000 itu kalau konser itu lumayan banyak itu, ramai itu. Kira-kira apa? Sahabat Nabi 124.000 itu mendengarkan keseluruhannya wasiat-wasiat Nabi dalam khutbah haji wada. Nah, bagaimana kira-kira? Alat tidak ada, speaker tak ada. Nah, jadi kata para ulama tasawuf, ulama sufi, bahwa itulah salah satu daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya beliau, cara beliau berbicara, karena dari mulut yang bersih, dari hati yang bersih, dan seorang Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Allah bantu dengan para malaikat untuk menyampaikan kepada telinga dan bahkan langsung masuk dada, ke dalam dadanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu, kita tak pakai mic kalau seperti itu. Berbeda dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke 124 itu fokus mendengarkan khutbahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr ibn Taghlib ini asal negerinya Basrah. Basrah, bukan Basra. Kalau Basra Kuansing itu. Nyok Basrah. Ya, Basrah bukan pula Kupang, ya, Kufah. Basrah. Basrah Irak hari ini. Memang ada 2 kota besar yang menjadi julukan kota ilmu.
Dulu siapa saja yang belum sampai belajar ke Basra dengan Kufah, belum diakui kealimannya. Jadi bukan Makkah Madinah, Pak. Bukan Makkah Madinah. Makkah Madinah ya ketika Nabi hadir, ketika Nabi masih ada, ketika Nabi masih hidup. Setelah itu, dah sahabat-sahabat Nabi berpencar. Maka jangan kita mengatakan tempat Nabi lahir pasti lebih dahulu banyak ilmu di sana. Tidak. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, sahabat banyak yang galau. Akhirnya banyak meninggalkan Madinah. Ada yang berangkat ke Mesir, ada yang berangkat ke Yaman, ada yang berangkat ke Basra, ke Irak, ke Syam. Ke sini yang banyak para sahabat Nabi SAW. Maka dahulu, kalau orang mengaji, dahulu di zaman Imam Syafi'i, di zamannya Imam Abi Hanifah, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di atas kurun 200 Hijriah, siapa saja orang yang kalau belum pernah mengaji, belajar kedua daerah Basrah dan Kufah, maka belum diakui keilmuannya. Maka kita baca siapapun pasti arah ke sana belajar. Siapapun ke sana. Jadi bukan ke Makkah Madinah katanya. Bukan Makkah, karena di Makkah Madinah sahabat sudah banyak yang keluar dari Makkah Madinah. Di Madinah setiap saat galau nengok juga Nabi. Rasa-rasa Nabi masih ada, menangis lagi. Besok pagi macam tu malam akan tidur gitu juga. Salat Isya diimami oleh Rasulullah. Ni Nabi tak ada lagi, nangis lagi. Jadi galau sahabat. Akhirnya sahabat caranya menjauh dari Madinah untuk beberapa waktu, menenangkan diri, menghilangkan kegalauan itu. Bahkan yang kembali ke dalam ajaran yang lama ada juga. Ada juga yang saking kecewanya, iman pun menanggung-nanggung mungkin. Nah, masuk ke dalam agama yang mereka anut sebelumnya. Nah, Amr ibn Taghlib ini pernah berjumpa dengan Nabi beberapa saat saja. Tidak juga sering seperti Abi Hurairah, seperti Abdullah bin Umar. Karena beliau ini mendengar hadis dari Rasulullah 2 saja. Nah, itu tanda beliau ini sebentar saja. Ya mungkin seumpama dengan kita ni ada orang yang datang ke majelis kita, duduk sejenak, mendengarkan beberapa riwayat hadis, kemudian dia pulang, dia tak berjumpa lagi dengan kita. Bisa jadi yang seperti itu. Datang ke Madinah, Amr ibn Taghlib duduk di hadapan Nabi SAW, didengarkan beberapa ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang mulia dari mulut Rasulullah. Kemudian dia berangkat ke Basra dan tak berjumpa lagi dengan Rasulullah. Tapi dia masih setia kepada Islam, kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Taghlib ini orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keikhlasannya, atas keridhaannya. Memang kalau dapat pujian dari Nabi itu, ya Allah, gembiranya luar biasa. Nabi langsung yang memuji. Maka sahabat yang 10 itu Nabi langsung berikan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ini suatu hadiah yang luar biasa dari Rasulullah. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga. Ini yang mengucapkan ini orang yang memegang pintu surga. Mafatihul jannah. Rasulullah. Kalau sesama kita-kita saja yang mengucapkan itu, tak begitu percaya kita. Karena inyo pun belum tentu masuk surga. Si anu kecek kat nawak, aku dalam surga besok. Si anu dalam surga, si anu dalam surga. Pasti hati kita berkata, dia pula nak menjamin kita masuk surga. Dia entah macam mana kata kita. Tapi ini yang menjamin, yang memegang kunci surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Berapa hendaknya kebahagiaan ketika itu. Seperti Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Nabi katakan, Bilal, apa amalan yang engkau amalkan, Bilal? Tidak ada ya Rasulullah, biasa-biasa saja ya Rasulullah. Tidak, pasti ada amalan yang engkau lakukan. Tidak ada, kata Bilal. Bilal tak merasa ada sesuatu yang lebih dari amalannya. Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku mendengar telapak kaki sendalmu, bunyi sendalmu di surga. Ya Allah. Kok Nabi yang mengatakan? Telapak kakimu, bunyi sendalmu ada di surga, Bilal. Allah. Jujur, apa yang pernah engkau lakukan, Bilal? Akhirnya Bilal katakan, aku setiap aku berwudu, aku salat 2 rakaat ya Rasulullah. Nah, itu kan bid'ah sebenarnya itu. Itu yang bid'ah itu. Nabi tak pernah ngajarkan, tapi Bilal buat. Rupanya bid'ah Bilal itu menyebabkan sendal Bilal di surga. Sendalnya di surga berarti orangnya ada di surga. Nah, berapa hendaknya kesenangan hati Bilal. Tapi apakah ada Bilal bercerita ke orang-orang? Tidak ada.
Kalau kita lah tu nak ada tiup duduk di kedai di lapau buat sebut jurang pasti itu cerita. Lah dapat aku cerita baru. Alah napa? Nabi tadi menyebut terompan aku di surga kata orang. Itu kadang bagian kurang aku cium terompanku aku di surga. Begitu mula ke orang. Nah, jadi begitulah kesenangan hati sahabat. Termasuklah Amr ibn Taghlib. Dipuji keikhlasannya oleh Rasulullah SAW. Macam mana kisah dalam riwayat itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabbin faqasamahu aw sabyin faqasamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang. Nabi dapat harta rampasan perang, kemudian ada pula tawanan perang. Ada mengatakan tawanan, ada mengatakan rampasan perang. Jadi fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Nabi berikan kepada seseorang, kepada orang-orang yang hadir, tapi ada juga yang tidak Nabi berikan. Tidak seluruhnya mendapatkan. Ada yang mendapat, fulan dapat, fulan dapat, fulan dapat, fulan tak dapat, fulan tak dapat, fulan tak dapat. Fabalaghahu anna alladhi taraka atabu. Sampai ke Rasulullah, rupanya orang yang tak dapat pemberian tu, orang yang tak dapat pemberian itu mereka mengeluh. Kalau menengok atabu ni, dia protes ke Rasulullah. Ya, di belakang Nabi. Nabi masak si anu aja dia giawat, tak dia gira. Gitulah. Masak si Nabi, si fulan aja dia giawat, apa nak dia gira Nabi. Tak betul ke dah, tak mantap dah. Nah, gitu. Atabu. Sampai ke Rasulullah berita itu. Ada sahabat yang dia tidak mendapatkan pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluh. Nabi cuma memberi si fulan-fulan saja. Nabi memberi si fulan, si anu. Kita tak diberi. Kenapa ini? Akhirnya Nabi mulai. Nabi begitu akhlak Rasulullah SAW. Nabi setiap ada kejadian Madinah, Nabi langsung naik ke mimbar. Dan orang-orang menunggu itu biasanya. Orang-orang pun banyak mulai duduk di hadapan Nabi SAW. Fahamidallah. Ini akhlak Nabi SAW sebelum berbicara. Nabi memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa usna wa asna alaih. Memuji Allah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman. Wa qala. Kemudian Nabi katakan apa? Amma ba'du. Adapun setelah itu. Nah gitu. Jadi salah satu adab dalam berbicara seperti itu Pak. Di mana saja. Rapat kita di majlis. Diajak kita pembicaraan ingin mendudukkan suatu mufakat. Atau mungkin ingin mencari suatu solusi, awali bagusnya dengan kalimat memuji Allah. Setidaknya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi baginda Nabi SAW, fa wallahi, demi Allah. Ini Nabi dah terdengar nih. Ada yang tak suka kepada Rasulullah SAW karena dia tidak mendapatkan pemberian dari Nabi SAW. Demi Allah. Kalau Nabi lah mengucapkan wallahi itu tanda serius masalah. Inni la u'ti rajula wa ad'u rajula. Aku memberi seseorang dan aku tidak memberi seseorang. Maksudnya ada yang aku beri dan ada yang tidak aku beri kata Nabi. Walladhi, dan orang-orang ad'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Dan ketahuilah kata baginda Nabi SAW, orang-orang sesungguhnya orang-orang yang tidak aku beri ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sayangi dibandingkan dengan orang-orang yang aku beri. Jadi kalian yang tidak aku beri ini bukan karena apa-apa. Justru aku lebih sayang kalian dibandingkan dengan kawan-kawan kalian yang aku beri. Walakinni u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jazaa'i wal hala'i. Wa akilul aqwam ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Allah. Aku memberi kata Rasulullah SAW kepada orang-orang yang aku beri tadi itu, aku melihat fi qulubihim, di dalam hati mereka ada kegelisahan. Dalam hati mereka itu ada kegundahan. Dalam hati mereka itu ada hutang. Dalam hati mereka itu ada beban. Maka itulah aku berikan kepada mereka. Jadi Nabi nampak. Manonan sedang dililit utang. Manonan gelisah. Pulang ke rumah takut. Piti tak ada oleh. Boleh tak pula ada. Nampak dah Nabi. Maka Nabi lagi. Fulan. Wa akilu aqwaman, tapi
yang tidak aku beri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Aku melihat di dalam hatinya penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Jadi beda pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di situ orang miskin juga, tapi Nabi tak kasih. Kata Nabi, dia di dalam hatinya penuh ghina, kekayaan, khair, kebaikan. Dia tak harap minta-minta. Dia tak ingin meminta-minta. Dan dia cukup Allah berikan untuknya. Mungkin setelah keluar dari masjid itu nanti dia berusaha, dia bekerja, dapat lagi rezeki. Nah, dipujilah oleh Nabi. Siapa mereka itu? Mereka adalah Amrun ibni Taghlib, kata Nabi. Dia adalah Amru ibni Taghlib. Jadi apa kata Amru ibni Taghlib? Fa wallahi, maka demi Allah, ma ahibbu an li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humrun na'ami. Demi Allah, tidak ada yang paling aku cintai di dunia ini melainkan kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW untukku. Jadi pujian Nabi, si Amru bin Taghlib inilah orang yang ikhlas. Nyokayo hatinya, perasaannya kayo, perasaannya penuh dengan kemuliaan. Ini. Jadi kata Amru bin Taghlib, itu kalimat yang paling aku cintai dan paling aku sukai, bahkan melebihi daripada humrun na'mi. Kalau aku diberi onta yang merah, maka tidak berharga bagiku. Padahal harta ketika itu yang paling mahal, yang paling bagus itu onta warnanya merah. Itu tak seluruh orang punya. Itu punya raja-raja saja. Dan mahal harganya onta yang warnanya merah itu. Kalau aku pun diberi onta warna merah, aku tidak akan mengambilnya kalau dibandingkan dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti hadis ini adalah kenapa Nabi memandang kepada Amru ibn Taghlib ni? Amru ibn Taghlib ni ikhlas, redha dia. Dia tak pernah memandang sesuatu yang diberikan oleh orang itu segala-galanya, tidak. Dan dia kalaupun diberi oleh orang, dia tidak pula mengatakan itu mencukupi daripada segala kebutuhannya. Tidak diberi orang, dia pun tidak mengatakan aku tidak hidup tanpa pemberian orang. Nah, yang suka yang diberi oleh baginda Nabi tadi itu miskin jiwanya. Orang yang miskin, takutnya dengan tak ada harta. Nabi pandang, Nabi tahu, Nabi beri. Nah, yang tak Nabi beri ini orang-orang yang kaya harta, yang kaya jiwanya. Jadi kita walaupun kita tak berduit, walaupun kita tidak ada harta, tapi janganlah menampakkan kefakiran dan rakus dengan harta itu. Apalagi kalau kita orang yang memiliki harta, kayakan diri kita, kayakan jiwa kita. Maka jiwa-jiwa pengemis itu tak dibolehkan dalam Islam. Maka Nabi sebutkan apa? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini ada jiwa-jiwa pengemis. Piti banyak, tapi memang ingin menjadi pengemis, akhirnya mengemis. Hukum meminta-minta. Padahal usaha sudah ada. Tapi memang menjadi sebuah tabi'ah. Bahkan juga menjadi sebuah malakah. Sebuah malakah yang sudah melengket di dalam hatinya. Berapapun uang yang ia dapatkan, banyak sekalipun uang yang ia dapatkan, dia masih ingin meminta-minta kepada orang. Ini jiwa-jiwa pengemis ini. Walaupun sudah berdasi, walaupun sudah duduk di singgasana yang mewah, tapi masih mental meminta-minta. Ada pejabat-pejabat kita ada. Bukan tak cukup piti dia. Tapi memang mental macam tu. Imbau kepala dinas, imbau bekal staff, imbau bekal siapa, imbau bekal fulan. Mana kau setoran angku alun lain. Orang yang seperti itu jiwanya yang miskin, maka orang itu miskin ia sampai mati. Tapi Amr ibn Taghlib jiwanya kaya. Walaupun dia tak memiliki harta, walaupun dia tak memiliki apa-apa, tapi mentalnya bukan mental orang yang meminta-minta, bukan mental dengan para pengemis. Maka oleh karena itu Nabi memandang orang yang tidak Nabi beri tadi itu jiwanya kaya dan penuh dengan kemuliaan. Nah, kita ini yang ingin kita dapatkan daripada hadis Nabi SAW. Mungkin tak pun bisa menyerupai Amr ibn Taghlib 100%, tapi setidaknya 30-40% memiliki sifat Amr ibn Taghlib lah kita hendaknya. Jangan nampak sedikit langsung kita ingin memilikinya, bahkan berusaha bagaimanapun caranya, nak meminta kah, nak melobi kah, apa segala macam, jangan, tak usah. Jiwa kita harus kaya, ghina wal khair, kaya dan penuh dengan kemuliaan.
Amru ibn Taghlib lah orang. Maka kalau kita ingin kaya, maka kayakanlah batin kita. Kayakanlah jiwa kita, jangan kita menjadi pengemis. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah mudahkan urusan kita. Allah tunaikan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wal dhari wal jahli. Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.